Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyanti dari kelas 5G Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM E1C02019. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah legenda yaitu tentang Dae Lamia yang berasal dari daerah Bima dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah folklor Nusantara. Jadi, di sebuah kerajaan Sanggar, hiduplah seorang putri cantik namanya Dae Lamia. Aura kecantikannya tergambar dari sebuah julukan, yaitu Oharangaha Ninu Oinono. Maksudnya, tenggorokannya bening, sehingga makanan dan minuman yang ditelan sang putri tersebut bisa kita lihat dengan jelas. Tiap hari, sang putri mandi di sebuah sori sabu atau sungai sabu dekat istana. Rupanya kesempatan sang putri pergi mandi dimanfaatkan oleh banyak pangeran yang merebutnya. Sampai suatu ketika muncullah sebuah tragedi perkelahian antara pangeran yang berusaha menatap wajah sang putri. Salah satu pangeran pada saat itu terbunuh. Putri sangat terpukul oleh orang tuanya pun disembunyikan di lubung padi untuk menghindari sebuah fitnah. Rupanya pangeran terus bertanding untuk melanjutkan pertandingan tersebut, bahkan membuat sebuah kesepakatan siapa yang menang akan menikahi seorang putri Sanggar tersebut. Sampai ada suatu pangeran yang keluar sebagai juara duel sori sabu. Dia datang menemui putri dan melamarnya. Sang raja pun dan permaisuri menerima dengan baik. Namun pada saat itu raja dan permaisuri tidak bisa mengambil keputusan. Dan saat bersamaan waktu pun ada beberapa pangeran yang datang melamar sang putri juga. Namun, raja cukup sulit memecahkan persoalan tersebut. Jika salah mengambil sebuah keputusan, bisa berujung pada peperangan antara kerajaan yang akan mengakibatkan kerajaan Sanggar akan hancur. Dan pada saat itu, raja bermusyawarah dengan para pembesar istana. Namun, hasilnya sangat amat tragis. Daeng Lamia harus dibuang ke sebuah tempat yang sangat tinggi dan sangat jauh, yaitu Motilahalo yang berada di Gunung Tambora atau bisa kita sebut sebagai bekas letusan Gunung Tambora. Mengetahui sang putri tersebut hanya pasrah, dia berkata, "Demi kehormatan kerajaan Sanggar, saya siap mengorbankan diri saya." Dengan hati yang sangat sedih, sang putri pun menangis akan hal tersebut. Dan dengan mendengar tekad sang putri tersebut, seluruh rakyat menangis haru. Ketika tiba waktunya, sang putri pun diantar ke tempat pembuangannya tersebut. Ribuan rakyat mengiringinya dengan tarian dan nyanyian perpisahan Inden dua, yang berarti tiada duanya, yang dayu-dayu putri diusung bersama raja dan permaisuri dalam perjalanan tersebut. Mereka tiba tengah hari di pantai Lahalo tersebut. Daeng Lamia pun sebelum dia akan pergi selamanya, dia berdiri di atas batu bersusun 7, dan dia pada saat itu memakai baju berwarna merah keunguan. Sang putri pun mengucapkan kata-kata perpisahan yang berbunyi, yaitu samenanado kore tahom pranahu mendake diruu aino waling momidoho gagawa asara abanahu bohasi gagamu wati wali ambimu.
Boasi ambimu Mutika wati wali ronentika ciak gahira eli selama akhir eder pra tua teng mateng taraan. Wahai seluruh rakyatku, biarkan aku yang mengalami nasib seperti ini. Jangan lagi dialami oleh kalian. Kecantikan akan aku bawa semua. Seandainya kalian itu cantik, tapi tidak akan kelihatan anggun. Dan seandainya kalian anggun, tapi tidak akan kelihatan cantik. Semua itu, biarlah aku yang membawanya. Dan berpegang teguhlah pada kata hikayat dan falsafat yang sudah masyarakat yakini, yaitu norma yang baik adalah titah dari orang tua. Usai mengucapkan kata-kata tersebut, sang putri pun bersujud di hadapan kedua orang tuanya, dan sang putri pun menuju peti yang disediakan dan masuk ke dalamnya. Terdengar tangisan memilukan sang putri tersebut saat peti mulai ditutup dan perlahan akan dihanyutkan kematilah halo tersebut. Peti itu terus menjauh dan sayup-sayup tangis putri perlahan menghilang sampai akhirnya Peti tak tampak dari kejauhan. Raja dan permaisuri pun kembali ke istana dengan hati yang sangat sedih. Dan orang Sanggar pada zaman dahulu percaya Daya Lamia tersebut masih hidup secara gaib dalam satu kerajaan di puncak Gunung Tangkorat. Dia kerap muncul di saat-saat tertentu dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Orang tersebut akan bisa menikmati kehidupan di lingkungan kerajaan Dayang Lamia sampai 7 hari. Begitulah kepercayaan dari cerita Dayang Lamia tersebut pada zaman dahulu. Nah, dari kisah tersebut misalkan sebuah tragedi akan tentang seorang wanita yang sangat cantik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.